KPK mengungkap adanya aliran dana terkait kuota haji 2024 diterima oleh sejumlah pejabat hingga pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang saat itu dijabat oleh Yakut Khalil Qomas. Komisi Anti Rasuah atau KPK sebelumnya mengungkap adanya aliran dana terkait kuota haji 2024 diterima oleh sejumlah pejabat hingga pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Meski demikian, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu tak secara gamblang menyebut pucuk pimpinan yang dimaksud. Sementara sosok yang menjabat Menteri Agama saat itu adalah Yakut Khalil Qomas. Yakut diduga menerima aliran dana melalui perantara. Menerima sesuatu atau tidak menerima sesuatu itu tidak harus juga selalu diterima oleh yang bersangkutan. Nah itu. Jadi masalah menerima langsung dan lain-lain kita akan nanti tentu menjadi salah satu bahan bagi kita untuk membuktikan itu. KPK sebelumnya sudah memeriksa dan mencegah sejumlah pihak ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga sudah menggeledah kediaman Yakut, beberapa kantor agen travel dan rumah ASN Kemenag serta kantor Ditjen PHU Kemenag. Pendakwa Khalid Basalamah yang juga beberapa kali dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK telah mengembalikan sejumlah uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dana itu akan dijadikan barang bukti terkait perkara kuota haji. Dugaan korupsi dalam kasus ini terletak pada pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara dari kasus korupsi pembagian kuota haji tambahan ini mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan kasus korupsi kuota haji yang tengah menjadi sorotan, sudah jurnalis Berita 1 Riki Harahap dan juru kamera Adit Anugrah di gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Riki. Riki, mengapa KPK ini belum juga menetapkan tersangka, dan yang terbaru, ini KPK juga menyatakan ada juru simpan uang 1 triliun rupiah hasil kasus korupsi kuota haji. Lantas apa informasi terkait dengan temuan KPK tersebut, Riki? Silakan. Hingga saat ini KPK memang terus melakukan tahap penyidikan dalam perkara ini, Nisrina dan pemirsa. Yang terbaru pada hari Kamis kemarin KPK sudah memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif karena sebelumnya KPK menduga ada aliran dana yang mengalir ke Dirjen Hilman Latif, karena menurut KPK posisi Dirjen Hilman Latif ini cukup sentral karena ia mengetahui kemudian bagaimana kewenangan, kemudian pembagian kuota dan juga teknis penyelenggaraan haji, sehingga keterangan dari Hilman Latif ini diperlukan untuk bisa melengkapi berkas perkara dalam kasus ini. Setelah diperiksa kurang lebih sekitar 11,5 jam pada hari Kamis malam, Hilman Latif bilang ia membantah mengembalikan dana ke KPK. Kemudian Hilman Latif mengaku ia hanya ditanyai seputar regulasi penyelenggaraan haji hingga penerbitan surat keputusan pembagian kuota 20.000 yang diberikan oleh Kerajaan Saudi. Selain itu, Nisrina, KPK memang memeriksa sejumlah saksi dan juga menelusuri aliran dana. Informasi yang kami terima memang KPK mengatakan setidaknya ada sekitar 400 travel haji dan umroh yang terlibat di dalam kasus ini, dalam perkara ini. Hal ini pula lah yang terus nantinya didalami dan juga ditelusuri kemana saja aliran dana yang mengalir oleh dalam kasus dugaan korupsi ini. Selanjutnya, KPK bilang bahwa KPK menduga ada juru simpan uang dalam kasus korupsi ini yang mengetahui bagaimana kemudian seluk-beluk dan kemana saja aliran dana ini mengalir, siapa saja yang kemudian yang menikmati. KPK menduga ada sosok tersebut dan meyakini. Meski demikian, KPK mengatakan bahwasanya tidak ingin tergesa-gesa dan ingin teliti dalam melakukan penyidikan dalam kasus ini. Untuk selengkapnya, berikut pernyataan dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu berikut ini. Dugaan awalnya terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah, ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Dan ini yang membuat mungkin rekan-rekan menjadi tidak sabar
kemana uang itu mengalir, kemudian juga mengapa belum ditetapkan para tersangkanya. Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa gitu. Karena kami yakin bahwa benar kata Mas Mario, ada juru simpannya, artinya berkumpul di sana. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan KPK hingga saat ini, Nisrina dan pemirsa, belum menetapkan tersangka. Sebenarnya ketika di tahap penyidikan sudah bisa menetapkan tersangka jika kemudian sudah ada keterangan dari saksi dan juga 2 bukti permulaan yang cukup. Tetapi KPK masih terus melakukan pendalaman, menelusuri kemana aliran dananya, kemudian memeriksa sejumlah saksi. Kasus dugaan korupsi ini, Nisrina, terjadi di tahun 2024. Kala itu masih dijabat oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, di mana kala itu pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebesar 20.000 kuota kepada Indonesia. Seharusnya 20.000 kuota tambahan tersebut dibagi menjadi 92% untuk kuota haji reguler, 8% untuk haji khusus. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi Menteri Agama kala itu Yakut Khalil Qaumas justru membaginya menjadi 50-50, artinya 50%, 50%. 10.000 untuk kuota haji reguler dan juga 10.000 untuk kuota haji khusus. Hal inilah yang kemudian diduga ada unsur tindak pidana korupsi di sana yang kemudian memperkaya sejumlah pihak. Hal ini yang nantinya masih akan terus ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Yang jelas hingga saat ini ada 3 pihak yang kemudian sudah dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Di antaranya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, kemudian staf khusus Yakut yakni Ishaf Abidal, kemudian pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh Fuad Hasan. Selama kasus penyidikan dalam kasus ini, Nisrina dan pemirsa, KPK sudah menggeledah rumah Yakut Khalil Qaumas, kemudian juga menggeledah kantor travel dan juga kantor Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Atas penyidikan dalam kasus ini, memang KPK menduga kerugian negara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi nanti kita lihat bagaimana kemudian penyidikan lanjutan dari kasus ini, karena KPK ingin tidak terburu-buru dan tidak gegabah, terus berhati-hati agar bisa memberikan hal yang terang dalam kasus ini untuk menetapkan tersangka ke depannya. Nisrina. Baik, terima kasih Riki Harahap dan juru kamera Adin Anugrah. Informasi Anda